لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Sahabat-sahabatku sekalian, segala puji bagi Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat yang besar, tidak hanya bagi urusan dunia, tapi jadi bekal akhirat. Alhamdulillah, bincang-bincang kali ini kita bersama Mas Baim Wong, atau Mas atau apa panggilannya sih? Apa aja, apa aja. Sebenarnya namanya juga bukan Baim Wong, sebenarnya nama aslinya itu Muhammad Ibrahim. Baimnya itu dari Ibrahim, Wongnya dari nama papa. Oh iya, bapaknya Pak Wong ya. Jadi komplit Baim Wong, Masya Allah. Amin. Mau bacakan ini sebuah tulisan yang menarik. Jadi ketika Baim Wong dan Maula ini mendapat penghargaan, tertulis di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Dulu pas saya nembus 1 juta subscriber, senangnya minta ampun karena Allah memberikan saya kesempatan untuk mendapat rezeki di tempat yang berbeda. Pernah menjadi 100 YouTuber terbaik, saya sudah bingung. Bersyukurnya harus seperti apa. Di saat itu juga saya benar-benar berpikir Allah itu maha baik, tulis Baim. Sekarang saya ada di posisi ini, nggak tahu kenapa saya malah takut. Bosku, tolong tegur saya kalau memang saya berubah. Tolong marahi saya kalau memang saya melakukan kesalahan. Tolong jangan ragu-ragu untuk mengingatkan saya. Nah ini. Betul tulisan itu? Kenapa nulis begini? Itu emang kalau saya kan dulu itu pernah ya di posisi yang saya bilang mungkin bisa dibilang saya itu lagi diminati banyak orang yang dulu ya. Dan waktu itu saya hilang kendali lah. Tiba-tiba orang-orang saya semuanya tiba-tiba kita agak ngedongak, agak sombong gitu. Yang akhirnya saya, alhamdulillah pelajaran itu memang selalu buat saya itu, saya tidak pernah mau dibilang itu saya itu orang baik, orang ikhlas, orang yang suka bantu orang. Saya itu paling menjauhkan dari kayak gitu karena buat saya itu bahaya ya. Saya cuma mau jadi diri saya sendiri dan kembali waktu dulu tuh saya seperti itu dan akhirnya saya kelihatan berubah sama teman-teman dekat saya. Nah untungnya pelajaran itu sekarang sudah menjadi istilahnya benar-benar sesuatu yang tidak mau saya terulang lagi. Dan alhamdulillah sekarang tiba-tiba YouTube saya itu benar-benar digemarin orang-orang suka, dan tiba-tiba saya bisa di peringkat itu, malah saya jadi takut. Saya takut malah istilahnya karena buat saya cobaan bukan hanya musibah ya, tapi cobaan itu ketika kita dikasih pujian, kita benar-benar dikasih rezeki yang banyak atau nggak apa, itu malah ujian yang terberat buat saya. Nah takutnya itu saya malah jadi hilang kendali lagi karena saya sempat ditinggalin istilahnya sama agama ya, ketika saya ngelakuin suatu hal yang saya bilang bisa dibilang dosa besar. Tiba-tiba yang tadinya kita kalau lewat sholat tuh kayak yang bisikin sholat gitu, tapi ketika kita ngelakuin kesalahan yang besar, dosa besar, bisikan itu udah nggak ada. Kayak kita ngelakuinnya biasa, kayak kita ninggalin sholat, ninggalin apa, kayak nggak ada rasa dosa sama sekali. Nah saya takut di posisi itu lagi, makanya saya tuh mau diingatin supaya nggak kembali ke situ. Baik, makasih ya. Ini para pemirsa, lupa tadi mengucapkan terima kasih berkenan bergabung, meluangkan waktu untuk obrolan yang ringan-ringan saja ini. Nah, dia udah pernah kenal sama Agim belum? Dari dulu. Dari waktu saya SMP, pokoknya dengerinnya Agim terus. Mama juga suka banget. Mama saya udah almarhum, pasti seneng banget. Saya senang banget makanya. Ya, ini sudah diatur Allah, pertemuan ini harus terjadi ya, pasti ada hikmahnya. Iya. Juga jadi lihat-lihat seperti apa YouTube Baim Wong gitu ya. Sekarang sudah 13,8 juta sampai dengan medsos digabung-gabung semua segitu juga tuh. Tapi ini satu YouTube saja, waduh hebat nih. Tapi seperti yang dikatakan bahwa
makin populer itu ujiannya makin besar. Dosa kecil bagi orang yang tidak populer kecil saja, tapi dosa kecil yang dilakukan oleh orang populer bisa jadi dosa yang sangat besar, karena akan menginspirasi orang untuk meniru kesalahan yang sama. Jadi memang tertariknya itu dengan tulisan tadi, pertama nyebut nama Allah ya, yang kedua sadar bahwa ini itu adalah ujian, dan ujian yang lebih berat itu sebetulnya bukan dicaci. Kalau dicaci enteng, dipuji. Bahayanya orang dipuji itu kecenderungannya jadi lupa diri, dan orang lupa diri itu pasti dekat dengan munafik ya, hanya ngebagus casing tapi isinya biasanya kelewat untuk diperbaiki. Makanya senang kalau menyadari seperti ini tuh satu karunia yang besar ya. Kalau diberi populer saja banyak penjahat populer juga ya kan, banyak ahli maksiat populer. Tapi kalau diberi populer dan diberikan kesadaran populer ini amanah, itu bagus. Kebetulan nih saya mau nanya AA nih pertanyaan yang mungkin saya juga mikirin banget ketika awal saya mau buat YouTube ya. Jadi ketika awal saya mau buat YouTube itu, saya waktu itu mau bangun rumah buat orang, dan tiba-tiba saya kepikiran, kalau misalkan gua post nanti pahalanya nggak ada lagi, yang ada ria. Nah setelah itu saya nggak post lah itu untuk bangun rumah untuk orang itu. Dan tapi setelah itu ada kejadian lagi yang mungkin saya bisa bilang membantu orang. Akhirnya saya coba untuk post, dan akhirnya pujian itu ada lah ya, pujian ada. Kayaknya ini bisa ini ya, maksudnya bisa istilahnya mengubah kayak mencontohkan suatu hal yang baik kali ya sama orang ya kali ya. Akhirnya sampai sekarang saya ngepost. Dan menurut Agim sendiri itu, saya sebenarnya masih sekarang sih pemikiran saya ketika saya ngepost itu, ya sudah deh saya bilang, yang penting saya melakukan sesuatu hal yang saya mau, dan saya tahu itu mungkin menurut saya itu benar. Kalau untuk pahala terserah deh yang di atas mau gimana, toh orang sholat juga belum tentu terima ininya. Pemikiran itu benar nggak ya? Saya kadang-kadang masih sampai sekarang tuh menggunakan ya. Saya takut sebenarnya saya nggak dapat apa-apa sebenarnya dari hati kecil saya, tapi kembali saya gimana? Itu kan diterima. Yang penting dari sebuah amal itu dua. Satu, niatnya benar, lillahi ta'ala ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Hilang salah satu, nggak jadi amal. Nah gimana nih kita dilihat orang? Nah kalau orang itu sudah dikenal melakukan satu kebaikan, itu akan ditiru, itu niatnya agar menginspirasi orang, agar orang juga melakukan kebaikan yang sama, itu boleh. Tapi ada catatannya nih. Catatannya, kita berbuat baiknya tidak hanya yang diposting. Jadi kalau kita nolong orang, kita posting, tapi yang tidak diposting lebih banyak lagi kita nolong orang. Yang repot itu yang nolongnya cuma yang diposting aja. Berarti ini kita ngarep-ngarep nih orang lain suka muji. Nah, kemudian kalau kita baca komen dan kita baca pujian tuh senang, nagih gitu. Padahal itu kan tidak penting pujian itu. Yang penting kan kita lebih banyak beramal, ya kan? Nah, giliran ada yang komen negatif, sakit hati. Nah, berarti memang kita nyari pujian. Makanya saran tidak apa-apa posting kebaikan, tetapi yang tidak diposting kebaikannya lebih banyak. Jadi alhamdulillah nih Kang, benar, seneng banget deh ngomongin ini Kang. Jadi saya itu pernah satu saat lagi di mobil ya. Saya di mobil ketika saya mau ngasih, ada orang itu minta ke kaca, saya langsung berpikiran kamera nggak mau. Nah di situ alhamdulillah banget tiba-tiba saya dibisikin, loh kok lu sekarang ngelakuin ini udah istilahnya berpikiran ke arah kamera terus ya, berarti nyatanya apa nih? Itu bisikan tuh kayak gitu, nyatanya apa? Kok jadi kamera terus? Apakah emang ini cuma sekedar ini? Akhirnya saya bergumul di kepala saya tuh itu. Jadi gini ya, saya mau ngasih orang dapat enggak ya sekarang ya? Nyatanya nanti takutnya salah ini. Nah makanya tadi pasti bilang tuh benar banget. Jadi saya sekarang membagikan tuh, sekarang gue mau ada sesuatu yang nggak mau dikasih tahu sama orang, dan ada yang sesuatu yang dikasih tahu orang. Persis banget tadi ngomong alhamdulillah. Makanya tadi dengarnya ya Allah. Dan harus lebih banyak. Jadi kalau yang diposting 1 juta misalkan ya,
yang sembunyi-sembunyi 10 juta lah itulah. Jadi kalaupun yang diposting ini gagal, kita masih punya yang lainnya. Nah yang repot itu yang diposting 10 juta, tapi yang nggak diposting 1000. Nah inilah ciri-ciri. Nah, jadi karena udah kadung sekarang dikenal orang, takdir Allah begitu kan, kita dikenal orang itu bukan karena kehebatan kita. Kita dikenal orang itu karena takdir Allah yang menguji kita dengan terkenal, dan karena Allah menutupin aib, jelek, kekurangan, kesalahan kita, ya kan? Iya betul. Betul kan? Nah, oke. Dah, sekarang kita terusin nih ya. Jadi senang sekali tuh kalau kita berbuat baik, kemudian mau ria, Allah mengingatkan. Itu nikmat itu. Karena ada orang yang hidupnya tuh pamer saja, segala dipamerin. Apapun dipamerin, beli ini dipamerin, dan itu khawatirnya mengedukasi orang jadi hedonisme, ya kan? Jadi padahal kan masyarakat yang ikut jadi subscribe atau apapun kan tentu saja rezekinya levelnya berbeda-beda.